Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Aduh, ketemu lagi di pagi hari ini. Asik, syutingnya pagi coy. Di kesempatan hari ini edisi share keberapa nih sama Mas T di 22 Juni 2021. Wow, pas tanggal 22. Hahaha, ada sesuatu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua. Di kesempatan pagi, siang, sore hari ini kita ketemu lagi setelah ada mungkin 4 tahun kita nggak ketemu. Asik, baru kemarin. Untuk semua subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali yang di kesempatan pagi, siang, sore, malam hari ini sedang menyimak video terbaru dari Mas Tulus, selamat datang kembali. Untuk yang baru pertama kali datang ke sini, ya Mas Tulus minta tolong support dari kalian dengan dipencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kemudian bisa dipencet tombol ataupun bunyi loncengnya dihidupkan ya. Ngomongnya agak belepotan ya. Biasa. Sorry kalau agak berisik ya, seperti biasa saya lagi syuting tapi di belakang tuh ada aja orang lagi katanya numpang kencing, tapi ternyata kayaknya nyuci piring deh ya. Aku nggak tahu deh siapa perempuan itu, tapi kayaknya emang dia lagi rajin hari ini. Asik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya. Ini tanggal 22, kurang lebih 3 hari lagi atau di hari Jumat minggu ini kita akan bagi-bagi sedekah 300 nasi box yang akan kita sedekahkan ke seluruh wilayah Jakarta. Asik. Nggak semua, tapi mungkin hanya sekitar Jakarta Selatan aja. Kurang lebih nanti kita akan sedekah 305 nasi box. Jadi ada tambahan 5 nasi box yang nyicil, yang nyusul dan minta dibarengin sama 300. Jadi ada 305 nasi box yang akan kita bagikan di tanggal 25 nanti. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih yang sudah melengkapi, yang sudah mencukupkan. Terima kasih banyak dengan bersedekah melalui Big Tulus Official. Jenengan juga sudah membantu beberapa. Ya, apalagi sekarang Jakarta sudah mulai tinggi. Jakarta, Depok, Bogor, ya. Terus Bandung sudah lockdown. Mudah-mudahan Jakarta nggak lockdown ya. Mudah-mudahan hanya penyekatan sedikit saja supaya tidak terlalu melebar, tetapi setidaknya supaya tidak tidak terlalu lama lah ya lockdownnya, karena aduh bunuh banget guys, bunuh keadaan banget dengan adanya lockdown itu, karena kan pasti akan banyak yang terbatasi ya lingkup geraknya. Jadi mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Sekali lagi Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih untuk semua orang baik yang sudah berpartisipasi, sudah sedekah melalui jalur Big Tulus Official. Semoga semuanya Allah yang menukar dengan rezeki yang melimpah, dengan kesehatan, dengan terijabahnya apa yang jenengan niatkan dengan bersedekah melalui saya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang belum bersedekah, pengen bantu juga Mas Tulus, gimana caranya? Saya juga pengen berbagi rezeki nasi box yang dihargai 10.000 itu. Silahkan klik kolom deskripsi, di situ ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal 10.000, maksimalnya terserah jenengan saja, ndak apa-apa, terserah. Transfer 10.000 tok yo ndak apa-apa, 200.000 ndak apa-apa, di atasnya lagi juga ndak masalah ya. Silahkan klik kolom deskripsi. Dan minyak bidara stok masih banyak juga, masih 34 pieces. Jadi teman-teman yang mau membeli minyak bidara atau pesan minyak bidara di kemarin sudah saya kirim. Kemarin ada di Jakarta, Surabaya, Jepara, terus ada yang ke Kendari juga, Palu juga ada, ke Manokwari juga ada kemarin pengiriman ke Papua ya. Jadi teman-teman yang mau membeli minyak bidara itu gimana caranya Mas Tulus? Manfaatnya apa saja sih sebenarnya? Mas Tulus sudah sering banget membuka cerita soal minyak bidara atau kemampuan ataupun maksudnya gitu. Keistimewaan daun bidara itu apa sebetulnya ya? Salah satunya itu ruqyah mandiri, mengusir jin yang ada di tubuh kita. Kemudian beberapa hal lain juga, penyakit medis juga bisa diatasi dengan mengkonsumsi minyak bidara. Karena banyak yang sudah pesan ternyata gini, Mas Tulus ternyata mamaku cocok, bapakku cocok, aku pesan lagi. Jadi kalau misalnya tidak bermanfaat sih seharusnya tidak banyak yang pesan, karena yang pesan ini justru orang-orang yang sama ya. Ke Tangerang, terus ada yang langganan juga itu orang Bekasi, itu hampir setiap bulan pasti beli untuk ke orang tuanya, karena ada perubahan baik ya. Kalau memang kadang jenenge obat ki yo kuwi mau coy.
jodoh-jodohan, pas jenengan bawa ke rumah sakit besar ternyata nggak sembuh, minum minyak bidara yang harganya maafnya ngomong nggak seberapa ternyata bisa sembuh. Nah itu kita nggak pernah tahu juga ya, kadang-kadang emang Allah ngasih obat itu sesuai dengan kehendaknya, cocok nggaknya dengan kita, kemudian jodoh atau tidak dengan kita. Ya mudah-mudahan jenengan yang lagi berikhtiar pengobatan untuk mengkonsumsi minyak bidara itu cocok gitu loh. Nah kalau mau pesan gimana caranya Mas Tulus, kan ada nomor WhatsApp juga tuh di bawah di deskripsi yang 0857541188. Jenengan bisa langsung pesan ke situ, sebutkan nama, nomor HP, kemudian alamat, kemudian tanya Mas Tulus totalnya berapa ya. Nanti bisa Mas Tulus balas langsung, Mbak segini harganya, terus kemudian ongkos kirimnya segini ya. Bisa langsung dikirim hari itu juga. Kalau untuk wilayah Jabodetabek bisa someday, ada yang sampai hari ini juga. Misalnya pesan hari ini juga sampai ya. Hari ini update seperti biasa Mas Tulus, kalau kirim itu dari jam 8 sampai jam 1 siang. Kemudian nanti update resinya bisa jam 1 juga, atau bisa sore-sore atau malam. Biasanya begitu ya. Selalu saya update resinya untuk yang membeli, ada fotonya, kemudian nomor resinya juga. Terus memang jenengan memang betul-betul membutuhkan, sangat butuh, pengen mencoba, memang lagi sakit parah dan memang nggak ada rezeki atau belum memiliki rezeki, pengen bener-bener butuh, ngomong aja Mas Tulus ya. Kalau memang bener-bener butuh silahkan jenengan langsung DM aja, insya Allah secara sukarela saya kirim. Mau jenengan bayar, tidak dibayar juga tidak apa-apa, dibayarnya nanti atau tidak bayar juga tidak apa-apa. Insya Allah kalau memang itu bermanfaat buat jenengan, saya ikhlas ya. Yang penting betul-betul jangan ngapusi Mas Tulus. Ngapusi ya tanggungan dewi dosone ya. Memang betul-betul nggak punya dan memang membutuhkan banget, silahkan langsung DM Mas Tulus saja, nomor WhatsAppnya ada di bawah ya. Khusus chat tapi tidak bisa untuk telepon. Oke? Terima kasih banyak orang baik. Dan Masjid Anur juga masih membutuhkan lagi. Terima kasih kemarin yang sudah langsung datang ke sono. Mau datang langsung boleh, mau nitip sama Mas Tulus juga nggak apa-apa. Masjid Anur, Jalan Ketapang, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kalau jenengan pengen tahu silahkan datang, apa yang dibutuhkan, kemudian jenengan mau sedekah apa, mau lewat Mas Tulus juga nggak apa-apa, silahkan, sangat dibutuhkan ya. Dan mungkin saja ada subscriber yang ingin berbagi rezeki dengan berkurban melalui Mas Tulus juga nggak apa-apa, karena tahun kemarin itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kambing yang dikorbankan tuh kampungnya Mas Tulus. Maaf kalau di kampungnya Mas Tulus itu kan masih gimana ya saudaraku ya, masih dibilang sedikit yang korban di RT ku itu, di kampungku masih sedikit. Kemarin itu cuma 2 kambing. Untung ada Pak Iwan Zika, ada Bapak Muhammad Teh, dan juga rekan-rekan yang ikut berkurban melalui saya di Rawajitu. Kalau ndak mek lurut tok coy, nggak ada, maksudnya ndak ada kurban gitu loh. Jadi makanya jenengan atau sampean mau berbagi rezeki sama kita, berkorban melalui Mas Tulus sangat berterima kasih banget, sangat bersyukur, sangat menunggu misalnya ada gitu loh, kayak tahun kemarin ya. Saya sendiri untuk berkorban insya Allah belum, tahun ini masih belum juga. Ya mungkin tahun depan atau mungkin sebelum tahun ini bisa, ya kan kita nggak tahu ya. Jenengan pengen berbagi rezeki dengan berkurban melalui saya untuk di kampungnya Mas Tulus, monggo DM aja, ada nomor WhatsApp di situ ya. Terima kasih banyak ya. Semoga Allah sehatkan badan kita semuanya yang nonton video ini tanpa terkecuali. Ya doa dulu yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, siapapun yang nonton video ini ya Allah, mungkin ada kendala sakit atau sedang tidak baik atau sedang tidak sehat ya Allah, semoga Engkau segera sembuhkan oleh izin-Mu ya Allah, amin. Kemudian untuk mereka yang belum memiliki rezeki yang lagi nonton video ini ya Allah, semoga Kau limpahkan rezeki yang melimpah untuknya ya Allah, amin. Kemudian untuk mereka yang belum memiliki jodoh terbaiknya ya Allah, semoga Kau berikan jodoh terbaik atas izin-Mu ya Allah, amin. Untuk yang belum bekerja ya Allah, yang lagi nonton video ini, semoga lekas Kau berikan pekerjaan terbaik untuknya ya Allah. Dan untuk mereka yang mungkin saat ini sudah bekerja, sudah mapan ya Allah, semoga Kau limpahkan rezeki yang berkah barokah yang bisa digunakan untuk bersedekah ya Allah, dan juga diberikan kemudahan untuk segala kelancaran apa yang dilakukan ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Kadang aku ndonga ngono iki buat mendoakan diriku sendiri. Apa maksudnya feedbacknya buat aku sendiri gitu. Berdoanya tuh sebenarnya untuk diriku sendiri, tetapi kan aku niatkan buat jenengan supaya feedbacknya ke saya gitu. Jadi kan itu efektifnya, itu baiknya Allah. Kita mau nyolong, Allah kasih kesempatan 3 kali. Nyolong apa enggak nih? Enggak jadi dosa. Tapi kalau perbuatan baik, meskipun hanya niat, aku niat berbuat baik nih, aku mau ngasih itu sedekah, tapi baru niat, Allah langsung catat kalau kebaikan. Itu makanya kalau misalnya kita mau berbuat dosa itu kita dikasih kesempatan 3 kali, 3 waktu. Tapi ketika memang tidak jenengan lanjutkan, Allah tidak catat itu sebagai dosa. Tetapi ketika jenengan berbuat baik, meskipun hanya niat saja, itu Allah sudah catat. Itu baiknya Gusti Allah. Ya toh, baik banget kan Gusti Allah ya. Iya. Sudah berapa menit Mas Tulus? 9 menit. Waduh. Aku bikin voting beberapa hari ini.
banyak inbox yang masuk soal membahas soal Pak D Jokowi, katanya suruh bahas. Wah, itu juga menarik. Kemudian ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk gara-gara membahas ibu kota baru kemarin. Itu jadi banyak atau menyebar lagi atau meluas lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk soal Pak D Jokowi dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau emang ada waktu kita bikin voting, kita akan berikan jawaban terbanyak ya. Hari ini saya mau bahas sesuatu yang mungkin sering banget ditanyakan orang, sering banget dibahas orang, tetapi jarang banget dibahas sama YouTuber lain yang mungkin nggak terlalu bermanfaat gitu loh, tentang fungsi dan kelebihan garam. Di sebagian wilayah, baik di Indonesia, di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Papua bahkan, garam itu dijadikan sebagai media penetral untuk hal-hal gaib, termasuk ngusir ular dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya beberapa mitos yang beredar di masyarakat itu ternyata kayak garam buat ngusir ular ternyata nggak ngaruh gitu loh. Ular tuh sebenarnya nggak takut sama garam kan. Jadi kan itu hanya sebagai mitos yang orang tua dulu itu mengistimewakan banget garam. Lalu kenapa sih Mas Tulus garam itu sangat diistimewakan? Nah, ini sebetulnya pertanyaan hanya dari beberapa orang, tetapi saya rasa ini pertanyaan banyak orang yang tidak diajukan ke saya gitu loh. Kebetulan banget aku mikir, oh iya ya, kenapa ya dari dulu kalau maaf ya kita datang ke dukun aja yang dibawain garam, ya kan? Kemudian air garam segala macam, penetralisir untuk pencuci perut. Kalau orang anak-anak keracunan pada masa dulu itu yang diminum tuh air garam muntah sampai keluar lagi. Jadi itu obat pencuci perut. Diminumkan air garam yang banyak yang sangat asin kemudian supaya muntah, ya kan? Terus media gurah yang alami juga pada waktu dulu Mas Tulus MTS, sekolah SMP, Madrasah Sanawiyah dulu juga air garam yang diembunkan pada masa dulu. Nah, sebenarnya ada kelebihan-kelebihan apa sih di mata Mas Tulus dari segi atau dari hal gaibnya? Kira-kira memang betulkah garam itu ada sesuatu yang gaib yang bisa menetralkan hal-hal yang pada masa lalu orang-orang dulu atau leluhur kita atau orang-orang dulu kenapa mengistimewakan garam? Jawaban saya adalah yes. Garam adalah salah satu zat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sama orang banyak. Makan kalau nggak pakai garam kan nggak enak. Maksudnya nggak ada rasa asinnya juga nggak enak. Makan nasi tok ya nggak enak, ya kan? Makan singkong rebus, kalau singkong rebusnya memang lagi nggak gurih ya nggak enak kalau nggak pakai garam. Jadi kalau kata saya secara global garam ini sangat dibutuhkan, adalah kebutuhan pokok atau zat tertentu yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ada yodium di situ, ya kan, ada zat-zat tertentu. Jadi yang membantu kesehatan juga, tetapi yang kalau keterlaluan banyak bisa mengakibatkan penyakit yang nggak baik juga. Karena garam itu ada zat-zat yang katanya bisa memancing darah tinggi dan lain sebagainya. Aku sih nggak tahu ya. Aku nggak ngerti secara teknis ilmu pengetahuan soal itu, aku kurang tahu. Tapi aku pengen bahas soal dari segi alam gaibnya. Kenapa sih orang dulu atau leluhur dulu tuh sangat istilahnya bukan mengagungkan tapi menganggar-anggarkan garam gitu loh untuk hal-hal yang gaib. Aku sih juga heran pada masa dulu itu si mbahku kalau misalnya ini semua pakai garam. Terus buat mbahku kan pawang hujan ya, Mbah Hampritku tuh dulu pawang hujan. Jadi dia selalu bawa garam. Dan yang saya tahu atau yang saya pahami adalah garam yang bisa digunakan untuk media penetral tubuh kita terhadap bangsa jin itu adalah garam yang kasar, atau kalau ke bahasa kita tuh bahasanya garam krosok. Karena garam-garam yang seperti itu proses pengerjaannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu, jadi istilahnya itu kalau orang bilang murni itu nggak murni-murni banget, sehingga nggak terlalu terkikis habis zatnya, sehingga masih bisa difungsikan. Dan kalau kata Mas Tulus, benarkah kalau misalnya garam itu bisa menetralisir bangsa jin atau mungkin ditakuti bangsa jin? Jawaban Mas Tulus betul, karena ada sebagian bangsa jin yang tidak suka dengan garam. Bahkan jin yang berasal dari dalam dasar laut saja, air laut itu kan asin, air laut itu asin. Tetapi kelemahan salah satu, ini terserah mau percaya atau tidak, ada salah satu jenis jin laut yang kelemahannya itu adalah garam. Padahal notabene dia tinggal di laut yang memang dasarnya sudah air asin, sudah garam itu berasal dari laut. Tapi kelemahan dari si makhluk tadi, dari jin laut tadi, ternyata adalah garam kasar. Kok pegel ya cuy, lama-lama duduk juga. Tapi serius, ini pernah Mas Tulus alami.
pernah Mas Tulus jalani sendiri, karena pada waktu itu aku bingung yo mediane opo yo ini, sedangkan kondisiku sudah mepet, sudah nipis, adanya cuma di dapur itu kalau nggak cabai sama garam. Kalau mbahku dulu kombinasinya adalah cabai dan garam, brambang, cabai, garam. Mungkin secara filsafat orang berpikir kenapa sih garam kenapa cabai sama bawang itu ditancepin biar nggak hujan? Ya nggak mungkin juga, emang itu bisa nada hujan. Bisa nalangin hujan, tapi memang ada fungsinya, ada simbol, ada artinya ternyata saudaraku. Itu yang membuat kenapa mereka itu bisa menancapkan itu pada masa lalu ya. Sekarang mah udah nggak ada. Mungkin saya rasa nggak ada lagi. Sapu dibalikin, tacepin cabai kemudian sama bawang. Nah, hal-hal begini sebetulnya jarang dibahas sama YouTuber. Makanya saya pengen angkat ini. Kalau dibilang kelebihan jin itu kelebihan garam itu adalah bisa mengusir atau bisa menetralisir jin, saya percaya, saya betulkan, saya mengiyakan, karena ada sebagian bangsa jin yang memang kelemahannya itu adalah garam. Dan saking netralnya garam, saking berfungsinya garam ini bisa digunakan untuk sesuatu yang baik dan juga bisa digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Sehingga garam yang tadinya bagus untuk bangsa jin yang tidak bagus, maksudnya gini, garam yang tadinya itu ditakuti sama bangsa jin bisa jadi dijadikan media oleh para dukun untuk memasukkan mantra, kemudian memasukkan khodam dari sebuah ilmu yang dia turunkan untuk membantu orang tadi. Contohnya, kamu datang ke dukun, kemudian dukun itu memberi kamu, aku sakit ini mbah, aku sakit itu, aku pengen ini pengen itu, wes ini ada garam, nanti sisanya kamu sebar, sisanya kamu minum misalnya. Nah, di media garam tadi itu bisa aja ada sosok jin yang menumpang di garam tadi, sengaja kalian sebarkan, kemudian sengaja kalian minum. Jadi saking netralnya garam, meskipun setan itu sebetulnya bangsa jin itu tidak menyukai garam, tidak takut sepenuhnya, tapi mereka tidak menyukai, tidak takut sepenuhnya. Nggak semua jin takut dengan garam, tapi mereka tidak nyaman dengan adanya garam. Karena garam itu kalau bagi bangsa jin itu kayak apa sih teman-teman? Memang kandungannya seperti air, tapi ketika nempel di kulit jin itu kayak jadi lendir gitu loh. Mereka tuh kurang suka dengan adanya garam tadi. Sebetulnya bangsa jin bukan tidak suka, tapi hanya tidak nyaman ketika dirinya tersentuh sama garam tadi. Tetapi saking netralnya garam, meskipun bangsa jin nggak suka atau bangsa jin takut dengan itu, kalau difungsikan sama si dukun ini, diisi dengan sesuatu, kemudian garam tadi sudah didoakan, diasapi dan lain sebagainya, bangsa jin bisa numpang di garam tadi yang bisa dijadikan media untuk musrik, maksudnya membawa khodam kemudian dibawakan ke si yang datang ke dukun. Padahal seperti itu fungsinya. Padahal secara nalar gini, kita kalau datang kadang-kadang datang ke dukun dengan alasan saya sakit gigi pak, saya datang ke dukun, saya sakit gigi, kemudian dibawakan garam, didoakan sama si dukun. Belum tentu si dukun tadi mendoakan sesuatu yang jelek untuk garam media yang dibawa pulang loh sebetulnya. Secara medis, air garam itu sangat bagus digunakan untuk berkumur bagi kalian yang sakit gigi. Jadi tidak semua sebenarnya. Jadi banyak yang mengatakan, Mas Tulus, jadi semua garam yang dari dukun itu salah. Jadi garam itu semua bisa. Segini saya bilang, dia sangat netral. Garam ini zat yang sangat netral. Bisa digunakan untuk sesuatu yang baik, bisa dimanfaatkan dengan baik. Sama halnya ketika di dalam hal nyata, kamu mengkonsumsi garam secukupnya itu bagus buat kesehatan kamu. Yodium buat tubuh kita tuh perlu. Tetapi ketika kamu mengkonsumsi garam terlalu banyak, itu berbahaya buat kesehatan kamu. Ini yang berbahaya. Jadi dari segi medis saja ada bahayanya, apalagi dari segi dunia metafisik. Jadi banyak orang yang memanfaatkan ini. Baik saking netralnya garam, dimanfaatkan untuk mengusir jin bisa, untuk menghasut orang biar jin masuk ke tubuhnya bisa, dijadikan media-media gaib juga bisa. Tetapi pada masa sekarang saya rasa sudah sedikit berkurang ya dukun yang masih menggunakan garam. Jadi garam-garam kasar itu biasanya. Dan di Islam juga ternyata ada fungsi dari garam sendiri, dan saya tidak bisa menjelaskan ini secara Islami. Saya takut salah ya. Intinya di Islam juga ada. Jadi bahwa garam itu bisa dijadikan media untuk penetral sesuatu ternyata ada juga dalam Islam. Jadi saya pribadi pun sampai sekarang ketika melihat sesuatu yang memang menurut saya itu perlu garam, saya pasti masih nyari garam sampai sekarang. Hanya sesuai dengan yang mbah saya sarankan dulu, lakukan hal begini. Kalau pegang garam itu garamnya garam kasar, jadi garamnya yang masih agak hitam-hitam gitu loh. Jadi masih ada energi tanah di dalam garam tersebut.
bukan sekedar garam. Makanya kan kalau cari garam kecuali sudah nggak ada, meskipun istilah kata itu kalau garam kasar yang masih ada energi buminya, yang tidak terlalu putih, masih ada energi tanahnya, itu kemungkinan berhasilnya tuh mungkin 90%. Tetapi kalau garam kasar itu, garam alus yang model sekarang, ketika kita gunakan fungsinya untuk menetralisir itu, mungkin ada sekitar 60-70% saja. Jadi sama-sama bisa difungsikan, tetapi lebih bagus lagi garam krosok. Dan dalam hal ini, sekali lagi, tidak semua bangsa jin takut dengan garam, tetapi ada sebagian bangsa jin yang tidak suka. Contohnya genderuwo. Genderuwo itu sama sekali tidak suka sama garam. Makanya orang tua dulu ini baru ketemu sama saya setelah nalarku ini nyampe, setelah pikiranku tuh sampai, kenapa orang dulu tuh dikit-dikit bayi nangis dibari garam, baca bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat, kayak baca apa, disebarkan di bawah situ. Kan kadang-kadang orang dulu tuh kita nggak tahu apa kuntilanak, apa namanya bayi matanya masih polos ya. Kadang-kadang anak itu tuh diganggu sama sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat, tapi dia lihat. Kalau orang dulu apa, gampang banget coy, baca bismillah, baca sholawat, sebarin garam kasar. Kalau orang dulu kayak gitu. Kenapa? Karena ya sebagian bangsa jin ada yang tidak suka dengan garam. Bukan berarti takut setakut-takutnya, tapi mereka nggak suka. Apalagi garam yang sudah didoakan. Jadi saking netralnya itu tadi yang saya bilang, didoakan untuk diisi sesuatu yang buruk itu ya bisa, diisi dengan sesuatu yang baik ya bisa. Apalagi didoakan dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Sudah Allah yang mengcover garam tadi, sudah mereka tidak terlalu suka, ya sudah jadi gitu loh. Gampang gitu loh. Jadi akhirnya jadi media untuk penetral itu kalau buat saya nggak masalah. Dan memang sampai sekarang sih saya rasa garam adalah media yang bagus. Saking netralnya garam ya teman-teman. Tapi bisa juga dengan doakan untuk sesuatu yang buruk, untuk ngerjain orang dan sebagainya, itu juga bisa. Itu yang bahaya. Hanya sebetulnya garam ini lebih luar biasanya untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang positif. Dan sekali lagi, Tuhan ataupun Allah itu menciptakan sesuatu pasti ada tujuannya, ada fungsinya, ada manfaatnya satu sama lain. Jadi kalau misalnya sebagian orang bertanya-tanya sampai sekarang, sebarin garam le depan pintu, mama bla bla bla, apa sih maksudnya? Nggak ngerti deh gue. Kan pasti anak-anak sekarang, apa sih garam kan buat masak, garam kan buat ngerujak misalnya. Kenapa harus disebarkan di sini? Kenapa harus digini-giniin? Nah, ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak bisa dijelaskan secara nalar. Tetapi mudah-mudahan dengan menonton video ini, anak-anak zaman sekarang atau kita-kita yang kurang paham tentang fungsi garam tadi bisa lebih dinetralkan. Tapi seperti apa Mas Tulus cara memanfaatkan garam ini untuk dijadikan media? Misalnya kita nggak nyaman di rumah kita, atau kita ngerasa di rumah kita tuh ada sesuatu. Bisa banget loh Mas, bisa banget. Pakai misalnya kita terlalu sering sakit-sakitan, atau kita punya sakit di kepala yang lumayan lama, itu tuh bisa digunakan untuk mandi dicampur dengan air hangat. Dan ternyata secara medis, air hangat dan air hangat yang ada kandungan garamnya itu bisa menetralkan peredaran darah, melancarkan urat saraf yang ada di kepala dan juga seluruh badan kita loh teman-teman. Nah, itulah kenapa garam itu diciptakan sama Allah, karena banyak manfaatnya. Kemudian misalnya buat digunakan untuk mengusir bangsa jin, gimana Mas Tulus caranya? Bisa digunakan buat ngusir jin atau apa istilahnya itu, setidaknya menetralisir jin yang ada di sekitar kita. Gimana caranya Mas Tulus? Berdoa minta sama Allah. Berdoanya gini sama Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas izin-Mu, atas kehendak-Mu ya Allah, melalui garam ini ya Allah, apapun yang di sekitar rumah saya, apapun yang ada di sini tanpa terkecuali siapapun mereka, kalau memang nggak baik ya Allah, izinkan mereka pergi dengan doaku yang aku arahkan ke garam ini, tapi melalui untuk-Mu ya Allah. Jadi doanya tuh untuk Allah, tetapi kita niatkan supaya Allah memberikan kelebihan untuk garam tadi digunakan untuk mengusir sesuatu yang tidak baik di rumah kita, termasuk ya ular-ular tadi. Jadi kalau orang dulu tuh bukan berarti sebar terus garam toh, enggak juga. Jadi mereka tuh pasti ada sesuatu yang mereka tanam, kemudian ada sesuatu yang mereka doakan di situ. Jadi bukan istilahnya itu gimana ya? Kalau dibilang musyrik ya semua gue kerso, anggapan jenengan bagaimana, tetapi sekali lagi ini adalah media yang digunakan oleh orang zaman dulu. Dan pembahasan kita adalah kenapa dulu di sebegitu hebatnya sosok garam gitu loh. Sebegitu hebatnya ya cuman garam doang yang murah, yang gak ada harganya, tapi kenapa sih berfungsi banget. Nah itu tadi. Jadi kalau misalnya jenengan bertanya Mas Tulus, apakah garam bisa dimanfaatkan untuk menetralisir sesuatu yang ada di rumah kita?
Bisa banget, tapi bukan asal garam yang kamu sebar tok gitu, jangan ya. Lalu terakhir banget ini, betul ketika garam tadi difungsikan sebagai media untuk perusak ataupun disusupi oleh bangsa jin untuk kemudian dijadikan media untuk mengguna-guna kita, bagaimana cara bersihnya Mas Tulus? Apakah dengan disiram air, dipel dan sebagainya, apakah itu hilang? Tidak, karena ketika jin sudah dilempar ke rumah itu melalui garam yang dilemparkan di dukun, bukan garamnya yang kita usir, tapi jinnya yang sudah terbawa sama si garam tadi. Caranya gimana? Ya tadi kita cari minyak bidara, bukan minyak bidara, daun bidara, kemudian tambahkan garam krosok tadi, garam kasar tadi, dicampur di air hangat, ditaruh di ember, terus doa sama Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah, hamba minta kepadamu melalui air yang aku sediakan ini, ya Allah, atas izinmu, atas kehendakmu, berfungsi untuk mengusir sesuatu yang di rumah ini. Jadi kalau misalnya jenengan datang ke dukun buat ngusir jin, buat ngusir segala macam, magerin rumah, kalau pagernya itu tidak ditinggal nggak masalah. Yang ditinggal lah, kamu ngusir jin satu, magerin rumah, pakai jin lagi, jinnya satu diusir, satu ditinggal buat jagain rumah kita. Apakah si dukun itu puluhan tahun ke depan akan ngurusin jinnya? Jinnya Gus dukun ini mesti akeh. Kamu rumah kamu aman diusir sama yang jin yang tadi, tapi pagar yang dikirimkan dukun tadi gimana? Jin yang jagain rumahmu tadi, apakah dia nggak iseng? Sejatinya sifat setan itu adalah iseng, gangguin orang, gangguin manusia. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini, menambah wawasan buat kita. Gak penting bagi sebagian orang, tapi mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan buat kita semua ya. Terima kasih banyak yang sudah mengirim pertanyaan, dan aku jadi terinspirasi pengen bahas ini ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Di sini Mas Tulus tidak pernah menggurui, tapi kita bahas bersama-sama untuk dimanfaatkan bersama-sama juga, supaya saling mengetahui, saling mengerti. Oh ternyata ini ada fungsinya, oh ternyata begini arahnya gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Untuk yang punya pertanyaan silahkan klik kolom deskripsi, klik kolom komentar ataupun DM di bigtulus_pp2. Jangan pengen berpartisipasi di sini, pengen sedekah, bisa klik kolom deskripsi. Dan juga untuk yang punya kritik dan saran, bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di bigtulus_pp2. Mas Tulus mempamit. Untuk yang baru datang, baru nonton, tombol subscribe pencet dulu ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, jaga kesehatan ya.